Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa syukurillah wal imatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Syukurillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah diberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Ahad. Kita hari ini banyak sekali acara. Bentar, Dek, bentar. Oke. Mana? Iya, di sini ada Audrey dan juga Dedeks. Lah, Dedeks Umar mana? Ayo kita panggil yuk. Kenapa? Coba ditanya siapa yang tahu arti nama masing-masing. Aku. Oke, kalau Audrey ntar. Mbak namanya siapa? Audrey Salsabila Rafani. Artinya apa? Bentar, Mbak dulu. Ratu wanita. Surga dermawan. Dermawan itu adalah doa, yaitu ratu wanita menjadi orang yang terpandang. Habis itu kalau Salsabila adalah mata air surga, menenangkan, dan sebagainya. Terus yang Rafani adalah dermawan. Jadi doanya semoga Mbak menjadi wanita yang terpandang, yang meneduhkan. Habis itu menjadi wanita yang bisa benar-benar dermawan. Amin. Kalau Dedek namanya siapa? Muhammad Umar Al-Ghifari. Dedek tahu artinya apa? Iya, ayah kasih tahu ya kenapa. Jadi waktu Dedek itu lahir, ayah itu kepingin Muhammad itu diambil dari nama Rasul kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad, semoga adik mempunyai akhlak yang mulia seperti Rasulullah. Habis itu kalau Umar, siapa tahu Umar? Umar bin Khattab. Yes, Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah. Saat Umar itu menjadi pemimpin, dia pemimpin yang sangat adil dan bijaksana, tegas. Artinya adil dan bijaksana. Ke Al-Ghifari, siapa yang tahu Al-Ghifari? Al-Ghifari itu adalah Al itu penghubungnya. Kalau Ghifari itu panggilan. Ghifari itu memaafkan. Sebentar, Ghifari itu memaafkan. Jadi harapan ayah Dede, ya itu kan panggilan. Dede itu menjadi didengarin dulu, Muhammad Umar Al-Ghifari. Dede nanti harapan ayah semoga ini doa yang baik, menjadi anak yang berakhlak mulia, yang baik, yang syidik, yang dipercaya. Dan juga saat menjadi nanti pemimpin, menjadi pemimpin yang tegas, adil, menjaga iman, dan juga bisa saling memaafkan. Itu ya, udah tahu? Oke? Udah paham? Oke, siap. Alhamdulillah. Ayah namanya Eko Santoso. Eko itu apa? Nggak tahu. Eko itu satu. Betul, anak pertama. Tapi kenapa ayah anak terakhir, betul. Kalau Santoso itu sentosa. Sentosa itu segala macam, segala sesuatunya ini berkecukupan. Jadi katanya Mbah itu, jadi Eko Santoso dari awal sampai akhir itu insya Allah berkecukupan. Amin ya robbal alamin. Mama besok kita tanya, oke? Oke, ayo sekarang. Udah. Nah, dari tadi belum panggil. Ayo satu lagi tadi. Ayo Dede Umar. 1, 2, 3. Mana? Ayo cepat Dede. Ayo. Waktunya cepetan. Ayo, udah 3 menit. Ayo. 1, 2, 3 Dede. Iya, 1, 2, 3. Apa itu? Itu dari Mas Ipan. Oke, yuk. Oke, mode bubuk ya. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallah ma ahyana wa bismika amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ayo. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ilahin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kodenya Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wasya kursiyyuhu samawati wal ardh. Tangannya. Bismillah. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah akan melanjutkan. Udah mau tidur semua? 1 2 3 mata. Oke, dah. Ayah akan melanjutkan berbicara bercerita tentang Asmaul Husna, nama-nama mulia Allah yang ada 99 dan satunya Ayah, adalah nomor 1 adalah Allah. Aku mau tanya kenapa makan sering baca Asmaul Husna di sekolah. Terus kenapa Al-Majid itu ada 2? Waduh. Besok ayah harus tanya dulu nih ayah sama Ustadz nanti ya. Oke? Siap, oke. Ayah lanjut? Ya. Pausin sebentar. Apa? Iya. Oke. Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Yang menciptakan kita semua adalah Allah. Ya Allah, ya Khaliq. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Al-Mu'minun ayat 14. Di sini Allah menyebutkan bagaimana Allah menciptakan manusia. Mengapa kita bisa hadir di dunia dengan susunan tubuh yang demikian sempurna? Mengapa pula dari air, udara, tanah, gunung, hewan, tumbuhan, dan alam semesta beserta isinya? Tentu saja semua tidak akan pernah ada apabila tidak ada yang menciptakannya. Lalu siapa yang menciptakan kita beserta segala yang ada? Dialah Allah Al-Khaliq. Ayo, Allah sebagai Al-Khaliq biasanya kita maknai sebagai Allah yang Maha Pencipta. Al-Khaliq terambil dari akar kata khalaq yang artinya dasarnya mengukur atau memperhalus. Dari makna-makna ini berkembang beberapa arti, yaitu menciptakan dari tiada, menciptakan tanpa satu contoh terlebih dahulu, mengatur, membuat, dan sebagainya. Dalam Al-Quran kata Al-Khaliq yang bermakna menciptakan dari tiada dapat kita temui dalam Al-Quran Al-Mu'minun ayat 14 yang tadi. Dan juga dan juga yang paling baik. Hal senada dapat bertemui pula dalam surat Al-An'am ayat 73 dan Ar-Rum ayat 21. Kata khalaqa dalam konteks penciptaan langit dan bumi, khalaqas samawati wal ard, dapat diartikan dengan mencipta tanpa melalui contoh terlebih dahulu. Dalam konteks ini, kata khalaqa berarti pengaturan yang sangat teliti berdasar ukuran-ukuran tertentu bagi peredaran benda-benda langit dan bumi. Kata khalaqa biasanya dalam berbagai bentuk dan pemakaiannya memberikan penekanan pada kehebatan kebesaran Allah Ta'ala dalam semua penciptaannya. Kata ini berbeda dengan ja'ala, menjadikan, yang mengandung penekanan terhadap manfaat dari sesuatu yang dijadikannya itu. Bandingkan dua contoh berikut. Surat Ar-Rum ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan khalaqa untukmu dari istri-istri dari jenismu sendiri. 2. Dalam surat Asy-Syura ayat 11 disebutkan Dia menjadikan ja'alah bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan. Quraisy Shihab menyikap tabir ilahi. Secara keseluruhan kata al-khalaq dalam berbagai bentuknya terulang tidak lebih kurang dari 150 kali. Penciptaan sejak proses pertama sampai lahirnya sesuatu dengan ukuran tertentu, bentuk, rupa, cara, dan substansi tertentu dilukiskan, dipadatkan dalam kata kholak ini. Spirit al-khaliq, kreativitas. Allah Ta'ala mampu menciptakan sesuatu dari tiada dan menciptakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Kemudian Dia mengatur ciptaannya tersebut dengan sangat teliti berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Dengan demikian manusia dalam kapasitas kemanusiaannya dituntut untuk meneladani sifat al-khaliq
Salah satu aplikasinya adalah kreativitas. Kreativitas adalah daya cipta dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kreativitas biasanya akan memunculkan inovasi, yaitu kemampuan untuk memperbarui hal-hal yang telah ada. Apabila kreativitas itu daya atau kemampuan inovasi itu hasil atau produk, kreativitas memegang peranan yang sangat penting dalam hidup manusia. Tanpa adanya kreativitas kita akan tergilas roda perubahan. Tanpa kreativitas kita tidak akan mampu bertahan menghadapi perubahan yang sangat cepat. Perusahaan-perusahaan besar yang mampu bertahan biasanya memiliki tradisi untuk mengembangkan budaya kreatif yang kemudian menghasilkan produk-produk yang inovatif. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara agar kreativitas menjadikan bagian dari kehidupan kita? Ada 5 hal yang wajib kita miliki untuk menjadi manusia kreatif sebagai sebentuk peneladanan terhadap asma Allah Al-Khaliq. Pertama, selalu memiliki rasa ingin tahu. Orang yang kreatif adalah orang yang gemar mencari informasi, gemar mengumpulkan input, dan cinta ilmu. Tiada berlalu waktu kecuali bertambah dengan input-input yang baru dan segar. Karena itu kita harus selalu bertanya sejauh mana kecintaan kita terhadap informasi dan ilmu. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan input tersebut. Bisa lewat buku, sikap meneliti, menyimak, melihat tayangan televisi yang bermanfaat, berdiskusi, merenung, mendengar, menghadiri majelis ilmu, dan sebagainya. Kedua, terbuka pada hal baru. Setiap saat selalu terjadi perubahan. Sangat ruginya orang yang tidak mau berubah dan tidak menyukai hal-hal baru. Orang kreatif adalah orang yang tidak terbelenggu dengan pendapatnya sendiri. Tentu terbuka dengan hal-hal baru tidak harus menjadikan kita mengikuti hal-hal baru tersebut. Kita bisa mengolahnya, menyaring hal-hal yang baik dan menyesuaikan dengan nilai-nilai yang kita anut. Yang ketiga, berani memikul risiko. Semua tindakan kreatif biasanya akan mengundang risiko. Adalah mimpi melakukan sesuatu yang baru tanpa adanya risiko. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang kreatif yang dengan membawa ajaran baru Islam ke tengah-tengah umatnya. Konsekuensinya, beliau dimusuhi dan dipeperangi. Para penemu dan ilmuwan kaliber dunia adalah orang kreatif yang berani gagal berpuluh, beratus, bahkan beribu-ribu kali sebelum menemukan sesuatu yang kelak membawa perubahan dalam kehidupan umat manusia. Salah satu syarat utama untuk menjadi kreatif adalah memiliki keberanian dan kesanggupan untuk berani menanggung risiko alias keluar dari zona kenyamanan. Keempat, memiliki semangat yang membara untuk sukses dalam hidup. Tanpa semangat, mustahil kita tidak akan mendapatkan banyak hal dalam hidup. Semangat biasanya akan melipat gandakan kemampuan seseorang untuk berprestasi. Orang yang kreatif hari-harinya akan selalu bersemangat untuk berproses dalam menggapai semua hal yang diinginkannya. Sekali gagal, bangkit lagi. Sekali gagal, bangkit lagi. Kegagalan baginya bagaikan modal berharga yang akan meningkatkan kualitas dari hasil yang didapatnya kelak. Maka kita layak bertanya, sudah bersemangatkah dalam hidup? Apakah kita ini seorang yang bermental lemah dan selalu kalah dalam perjuangan cita-cita? Jawabannya pasti tentunya tidak. Kelima, nilai kreativitas akan semakin lengkap dengan hati yang jernih sebagai buah dari ibadah yang berkualitas. Kejernihan hati akan melahirkan firasat dan ide-ide cemerlang yang akan menjadi nilai tambah dalam kehidupan seorang muslim. Biasanya karya-karya monumental berawal dari kejernihan hati dan ketajaman pikiran yang direalisasikan dalam tindakan nyata. Berdasarkan hal ini, kita dituntut untuk kreatif dan gemar dalam menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum diciptakan atau ditemukan orang lain. Tentu saja untuk menciptakan sesuatu yang baru diperlukan kemampuan yang mumpuni. Disinilah pentingnya bagi kita untuk senantiasa menambah ilmu dan pengetahuan. Di samping kesungguhan, kerja keras, kesabaran, dan kreativitas. Anjuran untuk gemar menciptakan sesuatu yang baru secara tidak langsung menekankan kepada kita untuk bersikap jujur, percaya diri, tidak menjiplak atau membajak hak cipta orang lain. Kemudian kita pun dituntut untuk produktif dan mampu meng-create segala sesuatu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai.
Dengan demikian, siapapun yang mengamalkan sifat Al-Khaliq akan produktif dan efektif dalam hidup. Segala sesuatunya serba terukur dan tidak asal-asalan. Mutiara kasih. Ada kalanya manusia ingin langsung bertemu Allah tanpa hijab. Bukan apa-apa, mereka ingin benar-benar yakin akan keberadaan Robnya. Namun tidak akan ada seorang pun yang bisa melakukannya di dunia kecuali atas izinnya, termasuk manusia sekelas Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran mengabadikan bagikan keinginan beliau ingin berjumpa langsung dengan Allah. Namun bagaimana hasilnya? Dan tatkala Musa datang untuk munajat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Allah telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Allah berfirman, kamu sekali-sekali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika dia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikan gunung itu hancur, luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Surat Al-A'raf ayat 143. Maka dengan kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia di dalamnya. Semuanya dia ciptakan adalah jalan bagi para pencari untuk bisa mencapai kepadanya. Di dalam Fihi Ma Fihi, Jalaluddin Rumi mengungkapkan sebuah permisalan yang sangat bagus. Kalau lihat matahari yang sangat jauh itu, kata Rumi, kita berjalan di bawah pancaran terang sinarnya. Karenanya kita melihat dan mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Kita memesamkan tubuh dengan kehangatan sinarnya. Pohon-pohon dan kebun-kebun berbuah. Buah-buahan yang mulanya hijau, asam dan pahit menjadi matang dan manis. Matahari menebar begitu banyak manfaat. Andai jaraknya didekatkan, dia takkan memberi manfaat apapun. Justru alam dan seluruh makhluk akan terbakar. Binasa, tak tersisa apa-apa. Jika keindahan Allah ditampakkan tanpa hijab, kita tidak akan sanggup menanggung pesonanya, tidak bisa menikmati daya pikatnya. Sebab hijab itulah kita mendapatkan kebaikan dan manfaat. Allah menciptakan hijab-hijab yang menyelubungi dirinya untuk tujuan baik. Saat dia menampakkan diri dengan selubung kepada gunung-gunung itu berubah dipenuhi pepohonan, bunga-bunga dan hijau-hijauan. Saat dia menampakkan diri tanpa selubung, gunung itu hancur lebar, hancur lebur. Ketika Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung, gunung itu pun hancur berkeping-keping. Tips meneladani Al-Khaliq. Berusahalah untuk menghasilkan karya yang membawa maslahat bagi umat. Jadilah manusia kreatif yang selalu menghasilkan hal-hal baru dari hidup. Kembangkan cara berpikir out of the box, yaitu selalu mencari aneka kemungkinan dari kondisi yang ada demi mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Terus belajar, terbuka pada hal baru di luar masalah akidah dan ibadah mahdoh, dan berani mengambil resiko. Banyak bergaul dengan orang kreatif atau mereka yang mencintai ilmu. Posisikanlah diri sebagai makhluk yang lemah, rendah, hina, dan tidak punya kuasa apa-apa di hadapan Allah Al-Khaliq. Mutiara doa. Syajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyaruhu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku bersujud, kepadamu aku beriman, kepadamu aku menyerahkan diri. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membentuk rupanya, yang membelah, memberikan pendengaran penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Percikan hikmah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ahsana taqwim. Atin ayat 4. Ahsana taqwim bermakna manusia sebagai makhluk paling seimbang dan proporsional, baik dari segi fisik, susunan tubuh, dan fungsi anggota badan. Sedemikian ungkap Abu Barakat An-Nasafi dalam tafsir Al-Quran Al-Jadi. Adapun Ibnu Jauzi memaknai ahsani taqwim sebagai satu, ada al-khalaq, makhluk yang diciptakan paling seimbang. Dua, muntasib al-qamah, makhluk yang mampu berjalan dan berdiri tegak. Ahsan surah, makhluk yang tubuhnya
paling baik dan proporsional. Al-quwwah fi sababih, makhluk yang memiliki kekuatan prima ketika usia dewasa. Saudaraku, inilah nikmat dari Allah Azza wa Jalla bagi manusia yang tiada ternilai harganya. Maka masihkah ada yang mengeluhkan dan menyesali keadaan tubuhnya atau menghinakan tampilan fisik orang lain? Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Surah Al-Rahman ayat 13. Fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Alhamdulillah kita udah menyelesaikan Al-Khaliq. Insyaallah kita akan ketemu lagi minggu depan besok ya, titik ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga membawa hikmah. Dedek, Ibu Bu, ini Dedek Umar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.